لله الذي جعلنا من المسلمين والمؤمنين والمحسنين والصابرين والمتوكلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Sadaqallahu adzim. Puji syukur kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat yang paling besar, nikmat yang tidak bisa dibeli dengan materi, nikmat yang tidak bisa diukur dengan apapun, yakni nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada manusia yang paling kokoh imannya, manusia yang paling inovatif di muka bumi, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali khutbah ini, khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara marilah kita menjadi muslim yang tangguh di era perubahan antara iman dan inovasi. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, dalam dunia saat ini yang terus berubah-ubah dari waktu ke waktu, bahkan dari detik ke detik. Kalau kita lihat perkembangan di media sosial misalnya, yang viral-viral itu setiap hari berubah dan ada kalanya itu membingungkan kita semua, dan itu merupakan tantangan bagi kita semua sebagai umat manusia, seorang muslim yang hidup di masa kini. Oleh karena itu, maka umat Islam itu harusnya adalah umat yang paling mampu beradaptasi, umat yang paling mampu merespon perubahan, umat yang tidak jumud, umat yang selalu melakukan perubahan untuk kemajuan, tapi sekaligus adalah umat yang tidak pernah kehilangan iman. Ini dua hal ini menarik. Yang satu, kita harus merespon kemajuan, tetapi di sisi lain kita tidak boleh kehilangan iman. Oleh karena itu, maka dalam khutbah kali ini ingin kita coba diskusikan, kita coba sampaikan bagaimana menjadi seorang muslim yang tangguh di era perubahan dengan menyeimbangkan antara iman yang kokoh dan inovasi yang positif. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, seorang muslim itu harus terus berinovasi. Tentu ini ada yang berpendapat bagaimana dengan bahwa muslim itu tidak boleh bid'ah. Inovasi itu kan artinya bid'ah. Islam itu tidak boleh bid'ah dalam hal-hal ibadah, akidah, itu tidak boleh bid'ah. Tapi dalam hal-hal muamalah, sebagaimana yang disampaikan misalnya oleh tokoh Islam Profesor Din Syamsuddin, kita harus menciptakan bid'ah baru. Ini yang dimaksud dengan inovatif. Jadi dalam hal-hal yang lain, misalnya pembangunan rumah sakit, kita ciptakan yang paling baru, paling modern.
Misalnya dalam membuat lembaga-lembaga pendidikan, kita harus paling inovatif. Dalam dunia pertahanan, persenjataan misalnya, umat Islam harusnya mereka yang paling inovatif. Dalam manajemen, jangan kalah dengan yang lain. Harusnya Muslim itu adalah mereka yang betul-betul inovatif. Kenapa? Karena saat ini yang menang adalah mereka yang inovatif. Mereka yang selalu melakukan perubahan. Tetapi kalau kita perubahannya itu selalu dilandaskan atas iman. Kalau yang lain mungkin perubahan yang penting ada perubahan dan kemajuan. Kalau kita perubahan atas dasar iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, ada 4 poin yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah pentingnya keteguhan iman di era perubahan. Di era perubahan saat ini cukup mengkhawatirkan kalau seandainya pondasi keimanan kita tidak kokoh. Maka ketika kita berhadapan dengan perubahan sosial, ekonomi, teknologi, kita seorang muslim harus teguh dalam iman. Tidak boleh karena alasan teknologi, karena alasan sosial, karena alasan ekonomi kita menanggalkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menanggalkan rukun iman yang kita miliki karena alasan-alasan duniawi. Ini harus kita tanamkan di dalam diri kita. Dan saat ini memang banyak sekali dakwah-dakwah dalam tanda kutip untuk menghilangkan dan menggoncang keimanan generasi muda kita. Ilmu-ilmu filsafat misalnya tidak sedikit. Kalau seandainya keimanan kita tidak kokoh, banyak mampu merubah pola pikir kita, bahkan mungkin semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari Tuhan. Ini cukup mengkhawatirkan. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirati wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Jadi Allah itu akan senantiasa memantapkan orang-orang yang beriman baik di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat, dan Allah akan senantiasa menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Artinya apa? Seorang yang beriman itu harusnya dia itu orang yang paling kokoh. Jadi kalau seandainya kita itu seorang yang beriman, maka kokoh, tidak tergoda oleh apapun, tidak tergoda oleh jabatan, tidak tergoda oleh harta, tidak tergoda oleh godaan-godaan dunia yang lain. Dan saat ini godaannya bentuknya bermacam-macam. Godaannya tidak hanya berbentuk cash, tetapi juga ada yang non cash. Ada yang kelihatan dan ada yang tidak kelihatan. Ada yang nyata dan ada yang maya. Kalau zaman dulu mungkin hanya yang nyata. Sekarang godaannya bahkan lebih banyak di dunia maya. Oleh karena itu perlu dikokohkan. Maka dalam Quran surat Luqman, ketika kita ingin mengajarkan generasi muda kita, apa yang pertama kali harus diajarkan? La tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Jadi keimanan itulah yang harus pertama dikokohkan kepada generasi muda kita. Hati-hati, ini kita mulai dari keluarga. Keluarga, kemudian lingkungan, ya. Dan tentunya adalah masyarakat yang lebih luas lagi. Mulai dari keluarga, mulai dari komunitas masjid, kita tanamkan keimanan itu. Kita ingatkan generasi muda, kita kokohkan generasi muda dengan keimanan, diantaranya dengan cara melaksanakan ibadah-ibadah. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Itu yang pertama, bahwa kita itu harus kokoh terus iman. Yang kedua, menerima
inovasi sebagai bagian dari kemajuan umat. Jadi umat Islam itu harus paham bahwa inovasi-inovasi ini adalah bagian dari kemajuan umat. Inovasi dalam teknologi ini bagian dari kemajuan umat yang patut disyukuri. Ini seorang muslim. Seorang muslim yang baik tidak harus melawan kemajuan. Dan memang tidak mungkin kita melawan kemajuan-kemajuan itu. Misalnya zaman sekarang lagi marak-maraknya pembayaran berbasis non cash. Umat Islam jangan tabu, dia harus terdepan. Umat Islam jangan kaku, dia harus terdepan terhadap perubahan-perubahan itu. Karena kalau dia kaku maka dia akan ketinggalan zaman. Dalam teknologi misalnya 5.0, umat Islam tidak boleh ketinggalan. Dan itu adalah bagian dari kemajuan yang betul-betul Allah perintahkan kepada kita. Harusnya yang paling inovatif dan mendahului itu adalah umat Islam. Harusnya yang pertama kali itu umat Islam. Umat Islam itu produsen bukan konsumen. Dan saat ini umumnya umat Islam banyak konsumen. Akan tetapi meskipun konsumen, jangan sampai umat Islam ketinggalan zaman. Maka di dalam sebuah hadis dikatakan, "Idza qamatis sa'atu wa fi yadi ahadikum fasilah fa in istata'a alla taquma hatta yaghrisaha falyaf'al." Seandainya besok terjadi hari kiamat dan kita punya bibit pohon kurma, maka kalau masih mampu tanamlah pohon itu. Artinya apa? Artinya umat Islam itu harus terus berbuat, harus terus berinovasi, harus terus mengembangkan seperti apapun yang terjadi di masa itu. Jadi umat Islam jangan berhenti. Justru kalau berhenti itu sesungguhnya bukan umat Islam. Karena menurut para ahli satu-satunya agama yang dibuat dari kata kerja adalah agama Islam. Islam itu kata kerja, bukan kata benda. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, itu yang kedua, bahwa inovasi itu adalah bagian dari kemajuan Islam itu sendiri. Yang ketiga adalah mengintegrasikan iman dengan inovasi untuk kebaikan umat. Jadi inovasi-inovasi yang ada itu bukan hanya sekedar untuk memudahkan umat. Berbagai inovasi itu hakikatnya kan untuk membantu manusia, memudahkan manusia. Tetapi di sisi lain bagi seorang muslim, bagaimana inovasi-inovasi itu adalah mampu menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sebaliknya inovasi-inovasi itu menyesatkan keimanan. Iman kita semakin bertambah dengan inovasi. Betapa ilmu kita itu kecil, betapa pengetahuan kita itu kecil. Dengan teknologi yang semakin dahsyat ini, kita semakin sadar bahwa betapa kita itu, manusia itu lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu lemah sekali. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalula famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur." Oleh sebagian dikatakan ini ayat kuliner dan ayat traveling. Umat Islam itu harus rajin kuliner, rajin traveling. Tetapi dalam pemahaman lain adalah bahwa semua ini udah Allah berikan. Fasilitas-fasilitas itu Allah berikan dengan mudah untuk kita. Tetapi kadang-kadang justru yang membuat inovasi itu kadang-kadang saudara-saudara kita yang tidak Islam. Nah, ini kita manfaatkan inovasi-inovasi itu dari manapun kita terima, justru semakin menambah keimanan kita, semakin menambah keyakinan kita bahwa betapa kekuasaan dan ilmu Allah itu terlalu luas, dan 1% pun menurut para ahli itu belum kita temukan.
belum mampu kita buka dari ilmu-ilmu Allah yang luas itu. Hadirin jamaah Jum'ah yang berbahagia, yang keempat, yang terakhir adalah bahwa menghadapi berbagai tantangan itu harus dengan sabar dan tawakal. Dalam menghadapi tatanan perubahan ini, umat Islam itu kadang-kadang teraneh-aneh, terkaget-kaget dengan perubahan-perubahan. Kadang kita ingin melakukan perubahan, tetapi sudah berbagai cara dilakukan, ternyata kita masih gagal, masih belum berhasil. Kadang-kadang yang lain yang lebih canggih lagi dari kita. Apa yang dilakukan oleh umat Islam dalam menghadapi tantangan itu ada sabar dan ada tawakal. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat." Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Ia mendapat pahala kebaikan dari usahanya dan ia mendapatkan siksa dari perbuatan yang telah dilakukannya. Hadirin jamaah Jum'ah yang berbahagia, memadukan inovasi dan iman, inilah tugas muslim, tugas seorang muslim, tugas umat Islam. Kalau yang lain yang tidak berbasis iman, mungkin yang penting berkemajuan, yang penting canggih, yang penting hebat, yang penting modern. Kalau kita tidak, kemodernan ini harus terus kita galakan sebagai perintah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jangan lupa atas keimanan yang kokoh. Jangan sampai kemajuan itu semakin mengkerdilkan keimanan kita kepada Allah. Justru sebaliknya, kemajuan itu semakin meyakinkan kita betapa ilmu Allah itu luar biasa luasnya, dan kita baru sedikit mengetahui dan mendalami ilmu Allah itu. Semoga kita senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk berinovasi, tetapi juga kita tetap memiliki keimanan yang semakin kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah alladzi kataba 'ala nafsil rahmah wa amarna bi imtisali ma'muratihi wa ijtinabi manhiyatihi muddatal hayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bidukhulil jannah wa tawa'ada liman 'asahu bidukhuli jahannam ma'wa. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Warḍallahumma 'an jami'i sahabatil qarabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dzata bainihim waj'al fi qulubihimul imana wal hikmah wazidhum ala ahdika allati ahadta ilaihim waj'al minhum wa'tina bidratil islam hidayatika rahmatika wasi'ah wa taqabbal du'ana innaka antas samiul alim. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.